Pencaplokan 4 Pulau Aceh ke wilayah Sumatera Utara lewat surat keputusan Mendagri telah memicu banyak protes dari rakyat Aceh. Alasannya, pencaplokan 4 Pulau Aceh itu dinilai tak memiliki dasar yang jelas. Karena itu, Mendagri dituntut mengembalikan ke-4 pulau di singkil tersebut ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Anehnya, hingga kini Mendagri tetap keras kepala tak mau mencabut Kemendagri. Sebaliknya, Mendagri malah menantang Aceh ajukan gugatan ke PT UN. Sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution yang menjabat Gubernur Sumut, juga ngotot tak mau kalah. Bahkan, Bobi malah menyudutkan Gubernur Aceh karena dianggap menghindari bertemu dengan Mendagri. Sikap keras kepala Mendagri dan menantu Jokowi dalam sengketa 4 Pulau Aceh yang dicaplok ke Sumut itu, rupanya membuat mantan Wakil Presiden Jusuf Kala ikut angkat bicara. Sebagai tokoh yang terlibat perjanjian damai Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Jusuf Kala menegaskan, 4 pulau yang kini disengketakan dengan Sumut, sejatinya milik Aceh. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Sehingga keputusan Menteri tak bisa membatalkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Banyak yang bertanya, membicarakan tentang pembicaraan atau MOU di Helsinki. Ya, karena itu saya bawa MOU-nya. Ada di pasal 114. Mungkin bab 1 ayat 1 titik 4 yang berbunyi, perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ. Nah, apa itu tahun 56? Di tahun 56 ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno. Yang intinya adalah memisah dulu Aceh itu bagian daripada Sumatera Utara, hanya residen. Kemudian Presiden karena kemudian ada pemberontakan di sana, DITI, waktu Daud Bere, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Jadi pemerintahan itu dengan kabupaten-kabupaten yang ada. Itu intinya. Jadi dasarnya, orang tanya, apa dasar undang-undang dasarnya? Undang-Undang nomor 24 tahun 1956. Itu yang meresmikan Provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten 14 berapa kabupaten? Nah, itu. Jadi formal. Nah, dalam sejarahnya Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir besar, Mangkir kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekatnya ke NTT. Itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga. Hanya karena analisa
perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Jadi baik dari sisi bahwa maksud baik Pak Tito kita juga hargai karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Walaupun di undang-undang tentu tidak sebut tentang pulau itu. Kemudian bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan GAM. Dua-dua mau sepakat membicarakannya. Apa kepentingan Pak Aceh? Ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua belakangan, pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh maka terpecah Aceh, timbul lagi masalah baru. Jadi pemerintah setuju. Nah, barangkali ingin menjelaskan Pak, bagaimana pembicaraan? Ya, pembicaranya tentu backgroundnya adalah karena kita tahu dulu Aceh pernah pemberontakan, itu gara-gara Aceh masuk ke Sumatera Utara. Kemudian dikeluarkan dengan undang-undang tadi, tahun 24 sampai 26 dikeluarkan kembali, Aceh menjadi Provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten yang disebut karena undang-undang tersebut. Orang GAM khawatirnya nanti ini bisa terjadi kejadian yang lama. Maka kita bicarakan batasnya apa? Ada undang-undang itu. Maka disebut batas tanggal 1 Juli tahun 56 itu ada tanggal dikeluarkannya undang-undang tadi, gitu Pak. Dan dua pihak sepakat. Karena tujuan kita kan waktu itu amanah pemerintah kepada delegasi untuk mencari penyelesaian yang diterima kedua pihak. Begitu Pak. Ya, jadi itulah kenapa keluar pasal 114 itu yang mengatakan perbatasan adalah sesuai dengan ketentuan tahun 1956. Ketentuan itu undang-undang. Nah, karena itulah maka terjadi ini. Mudah-mudahan kita harap ada penyelesaian yang baik, saling baik. Karena ini masalah yang peka.